Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 341. Kemunculan si bisu membuat Bai Xian semakin yakin bahwa pemenjaraan itu adalah akibat kesalahan Chen Feng. Dia benar-benar lega dan meninggalkan tempat kejadian tanpa berhenti sama sekali. Di sisi lain cerita, Suyin melompat keluar jendela sambil menggendong Kirikaku Zaizu. Keduanya segera berpisah, tapi keduanya jatuh tanpa beban dengan kecepatan tinggi. Angin kencang menerpa dan kaca terbalik. Beberapa tamu hotel tercengang saat melihat kedua pria itu terjatuh dari kamar mereka. Pergilah ke neraka. Hampir 10 tingkat jatuh, dan topeng di wajah Suyin terlepas. Dia tiba-tiba mencibir dan merentangkan tangannya. Segera, dua rantai keluar dari lengan baju. Di ujung depan rantai terdapat dua bilah yang keras dan tajam. Kaca di lantai satu langsung pecah, dan salah satunya tersangkut di dinding. Segera, bilah tajam itu menyebar ke dinding, membentuk potongan bawah. Yang lainnya ditembak langsung ke kepala tempat tidur dan juga tertancap di kayu. Suyin yang semula terjatuh ditarik oleh rantai besi dan terjatuh dengan keras ke permukaan kaca hotel. Pecahan kaca itu pecah menjadi retakan seperti bunga. Kali ini dampaknya tidak sederhana. Kekuatannya sangat berat. Dia hampir menarik bilah tajam rantai itu keluar dari dinding. Yang lain bahkan menarik tempat tidur besar itu ke dinding. Hei, aku selamat. Setelah bergoyang beberapa kali, Suyin berhenti. Dia merasakan sesak di dadanya dan terbatuk-batuk, hampir seteguk darah keluar dari tenggorokannya. Untuk menghadapi master seperti Kirikaku Zaizu, seseorang hanya dapat menggunakan cara ekstrim seperti itu. Namun untungnya, semua upaya itu tidak sia-sia. Betapapun kejamnya ninja Jepang ini, dia akan tetap mati jika jatuh dari tempat setinggi itu. Namun pada saat ini, kejadian yang sangat mengejutkannya terjadi. Saya melihat Kirikaku Zaizu, yang awalnya jatuh dengan kecepatan sangat cepat, jatuh semakin lambat. Pada akhirnya, dia berbalik, berdiri tegak, dan berhenti total. Sungguh, ini terlalu berbahaya. Kirikaku Zaizu berdiri di udara, melayang. Adegan ini langsung mengagetkan para penonton yang baru saja dibuat takut oleh kedua orang tersebut dan sedang menonton dari dekat jendela. Bagaimana seseorang bisa berdiri di udara tanpa alasan? Apa-apaan ini? Kirikaku Zaizu tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa lampu di lantai setinggi dia menyala. Seorang pria dan seorang wanita, satu di belakang yang lain, sedang melakukan sesuatu yang memalukan. Pada saat ini, dia membuka mulutnya lebar-lebar di saat yang sama, menghentikan gerakannya, dan menatap kosong ke arah Kirikaku Zaizu yang berdiri di udara. Kirikaku Zaizu berjalan menuju jendela selangkah demi selangkah, seolah dia sedang menginjak tanah datar. Halo, bisakah kamu membukakan jendela untukku dan mengizinkanku masuk? Dia mengetuk jendela dan menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat sopan. Pria dan wanita yang tercengang tidak dapat memahami apa yang Kirikaku Zaizu bicarakan. Namun wanita itu secara naluriah masih membuka jendela. Terima kasih, nona muda yang cantik ini. Kirikaku Zaizu mengucapkan terima kasih dan langsung melompat ke dalam rumah. Segera, dia meninggalkan ruangan dengan megah. Pria dan wanita itu masih tercengang di tempat. Tuan Bisu, ngomong-ngomong, dan Tuan Kirikaku Zaizu, terima kasih banyak karena Anda telah melindungi putra saya kali ini. Jika wanita jalang itu, Ruan Qingqiu, menangkap putra saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Putranya yang sudah bangun tetapi masih belum pulih, Lou Yuji buru-buru berterima kasih kepada Bisu dan Kirikaku Zaizu. Si Bisu itu sangat dingin dan tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk. Namun, Kirikaku Zaizu berkata dengan nada mengeluh, Tuan Lou, Anda berjanji kepada saya untuk membantu saya menjadi mak comblang bagi Liu Jingbai. Kapan tepatnya Anda akan melakukan ini untuk saya? Dalam menghadapi rasa terima kasih, dia juga tidak menunjukkan kekhawatiran. Dalam hati, saya hanya memikirkan apakah saya dapat bertemu Liu Jingbai lagi. Lou Yuji langsung merasa sedikit malu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan membawamu ke keluarga Liu dalam beberapa hari ke depan, dan kami akan langsung melamarnya. Jika mereka tidak setuju, saya akan langsung jatuhkan keluarga Liu. Kirikaku Zaizu mengangguk puas, matanya ada kerinduan di dalamnya, dan penuh dengan fantasi tentang takdirnya yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, Tuan Yamamoto meminta saya untuk membantu Anda, tapi jangan berpikir bahwa saya akan benar-benar mendengarkan Tuan Yamamoto.
Apakah saya mendengarkan Anda sekarang sepenuhnya bergantung pada apakah Anda mengizinkan saya menikah? Liu Jingbai, jika kamu tidak bisa berhenti berbohong padaku, maka aku akan membunuhmu dan putramu. Bunuh kamu dan putramu, Tuan Yamamoto tidak bisa melakukan apapun padaku. Merasakan aura pembunuh, Lou Yuji langsung menjadi pucat karena ketakutan. Ninja Jepang ini tidak hanya memiliki pikiran yang buruk, tetapi juga memiliki temperamen yang tidak dapat diprediksi. Yang lebih penting adalah orang ini tidak menganggap serius Tuan Yamamoto, yang membuatnya tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Akan sangat buruk jika pihak lain benar-benar mendapat masalah karena hal ini. Awalnya, saya mengatakan bahwa saya akan menjadi mak comblang untuk pihak lain, yang hanya merupakan pembicaraan yang lancar, tetapi kali ini lebih baik, dan saya benar-benar menyelamatkan diri saya dari masalah yang tidak terlalu besar. Karena hampir tidak mungkin keluarga Liu menikahkan Liu Jingbai dengan Kirigaku Zaisu. Dia cemas, tetapi dia keluar ruangan, menemukan tempat yang tenang, dan melakukan panggilan internasional. Halo, Tuan Lou. Setelah panggilan tersambung, terdengar suara Jepang dari seberang sana. Lou Yuji berkata dengan sangat sopan, Tuan Yamamoto, semuanya baik-baik saja. Chen Feng tidak berdaya. Tapi sekarang ada dua hal kecil yang membuatku sedikit tidak nyaman. Tuan Lou, tolong beritahu saya. Hal pertama, meskipun Chen Feng tidak berdaya, beberapa pasukannya masih membuat masalah. Belum lama ini, wanitanya hampir menculik putra saya, berpikir untuk menggunakan putra saya untuk menukar nyawa Chen Feng. Lou Yuji sepertinya itu sama saja dengan melaporkan pekerjaan kepada pemimpin. Pihak lain berkata, apa maksudmu? Lou Yuji berkata dengan suara yang dalam, bunuh Chen Feng segera dan simpan dia di pusat penahanan untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Selama Chen Feng meninggal, tidak ada yang akan berani mempertanyakan ilegalitas masalah ini, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu sah atau tidak, saya dapat meminta sekretaris Qi untuk menjadikannya sah. Penculikan hari ini benar-benar meninggalkan ketakutan yang berkepanjangan. Meski Chen Feng menjadi sasaran kritik publik, banyak juga orang yang mendukungnya, termasuk beberapa orang aneh, pejabat tinggi, dan orang berkuasa. Selama Chen Crazy bertahan, orang-orang ini mungkin akan melakukan sesuatu yang mengejutkan padanya. Oleh karena itu, lebih baik bersikap kejam dan membunuh Chen Feng. Jika sumber Chen Feng mati, orang lain tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Pihak lain terdiam beberapa saat, dan akhirnya berkata, oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya harus membunuh Chen Feng kali ini. Pria itu sedang menunggu kabar baik Anda. Ya, saya pasti akan melakukannya itu. Setelah mendengar pria itu, Lou Yuji langsung menjadi gugup. Seluruh orang gemetar ketakutan dan dengan cepat menjawab ya. Pihak lain bertanya lagi, apa hal kedua? Suasana hati Lou Yuji berubah, dan dia berkata lagi, Kirigaku Zaisu jatuh cinta pada seorang gadis, dan sekarang dia sedikit tidak patuh. Saya khawatir dia akan melakukan sesuatu yang keterlaluan, dan menghancurkan rencana. Pihak lain berkata, masalah ini telah merugikan Anda. Kirigaku Zaisu adalah pria dengan kekuatan besar. Meskipun dia dapat banyak membantu Anda, dia juga merupakan faktor yang tidak stabil. Tidak ada cara yang baik untuk lakukan ini, karena Kirigaku Zaisu sangat populer di kalangan pria itu, kamu hanya bisa mengikutinya. Jika dia benar-benar menyukai seorang gadis, kamu dapat membantunya menyelesaikannya. Jika Kirigaku Zaisu dapat mengingat kebaikan ini dan bertindak terhadap kita dalam masa depan, sangat membantu. Lou Yuji bingung sejenak, tapi dia tetap berkata dengan hormat, saya mengerti, Tuan Yamamoto. Karena Tuan Yamamoto berkata demikian, sepertinya dia harus melakukannya sebagai mak comblang untuk Kirigaku Zaisu. Bab 342. Keesokan paginya, Liu Jianyun dipanggil ke kantor Qi. Di kantor, Bos Qinzi, Xirong masih duduk. Di depan Xirong, Tuan Qi melemparkan sepotong informasi ke atas meja dan dengan marah berteriak dengan wajah datar, Tuan Xi, saya kira semua kader Qinzi busuk, dan Anda juga tidak akan mengetahuinya. Xirong ketakutan, Tuan Qi, yang selalu anggun, sebenarnya sangat marah. Setelah melihat Liu Jianyun, dia langsung mengerti. Ini adalah pertarungan antara Lou Yuji dan Chen Feng, dan dia juga terlibat. Berada di Qinzi, pergulatan dua kekuatan besar ini seakan tak terhindarkan. Dia mengambil dokumen itu dan melihatnya. Benar saja, itu berisi bukti bahwa Liu Jianyun menyalahgunakan kekuasaannya 2 tahun lalu dan secara ilegal memanipulasi pemeriksaan politik Yuan. Ini hanya sengaja mencari masalah. Dalam kejadian 2 tahun lalu,
Menyetujui perilaku keluarga Liu. Keluarkan sekarang, ini agak tidak orisinal. Dia mengerutkan kening, tetapi berkata dengan sangat hormat, Tuan Qi, ini adalah kelalaian saya terhadap tugas. Saya akan menyelidikinya dengan ketat setelah Anda turun. Meskipun dia mengatakan ini, dia sangat marah di dalam hatinya. Tidak peduli apa, masalah ini tidak bisa langsung dilimpahkan padanya. Sekarang Kilau melompati hierarki dan menemukannya secara langsung, dia jelas ingin membela Lou Yuji dan memperbaiki keluarga Liu. Namun meski begitu, Anda tetap harus melihat wajah orang lain untuk bertindak. Bagaimanapun, di Qinzi, Tuan Qi adalah orang paling berkuasa di dunia. Liu Jianyun di samping sangat ketakutan, bahkan tanpa memikirkannya, informasi itu pasti merugikan dirinya. Tuan Qi mengangguk dan berkata, Jianyun, Anda harus bekerja sama dalam penyelidikan dan memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda sudah mengetahuinya, tidak masalah jika Anda datang ke kantor saya untuk menjelaskannya besok. Yang paling penting adalah melihat sikapmu. Apa yang dia katakan begitu berarti sehingga Liu Jianyun tertegun sejenak. Saya tahu, Tuan Qi. Dia meninggalkan kantor Tuan Qi dengan panik, dan Liu Jianyun segera menghentikan Sirong. Sirong menunjukkan informasi tersebut kepada Liu Jianyun, dan Liu Jianyun segera mengerutkan kening dalam-dalam. Untuk mempertahankan karir resmi yang makmur di keluarga Liu, Liu Fengnian menemukan cara ketika jumlah orangnya sedikit. Yaitu merekrut lebih banyak siswa dan memperluas pengaruh keluarga Liu. Salah satu cara terpenting adalah dengan menggunakan berbagai ujian politik Yuan untuk menarik beberapa talenta muda ke keluarga Liu. Meskipun nilai dari orang-orang muda ini tidak dapat dilihat saat ini, dalam lebih dari 10 tahun, beberapa dari orang-orang ini pasti akan dipromosikan ke posisi tinggi, dan itulah sumber daya mutlak dari keluarga Liu. Oleh karena itu, keluarga Liu berusaha keras untuk memediasi ujian penerimaan politik Yuan setiap tahun. Hanya sekali 2 tahun lalu, ada yang tidak beres. Orang-orang di bawah komando saya bertindak terlalu jauh dan menyingkirkan seorang anak yang menduduki peringkat pertama dalam ujian tertulis selama wawancara. Anak ini juga keras kepala dan memanjat tiang telepon untuk bunuh diri. Ini kabar baik. Ketika stasiun TV mewawancarai saya, keadaan menjadi serius dan mereka mengetahui masalahnya dengan pewawancara. Pada akhirnya, eksekutif senior keluarga Liu, yaitu Liu Jianyun, ikut terlibat. Dengan enggan, Liu Fengnian akhirnya maju dan mengorbankan murid keluarga Liu yang cakap untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa diduga, 2 tahun telah berlalu sejak itu, dan Tuan Qi akan menggunakan masalah ini untuk membuat keributan lagi. Yang paling mengerikan adalah dalam dokumen ini, beberapa pewawancara mengakui pengakuan Liu Jianyun. Hal ini adalah sesuatu yang dipahami dan dipahami semua orang secara diam-diam. Terus terang, bagi para pejabat senior di Qinzi, ini bukan masalah besar sama sekali. Tapi jika Anda bersikeras bertahan, Liu Jianyun bisa dibunuh. Inilah perjuangannya, benar atau salah, tergantung tim yang Anda ikuti. Setelah berterima kasih kepada Sirong, Liu Jianyun bergegas pulang. Dia segera menelepon ayahnya Liu Fengnian dan menjelaskan situasinya. Liu Fengnian meminta Liu Jianyun untuk tetap diam dan menunggu dia kembali. Namun malam itu, keluarga Liu menerima 3 tamu tak diundang. Tuan Lou, silakan masuk. Liu Jianyun tidak pernah menyangka bahwa Lou Yuji akan datang langsung ke rumahnya tanpa menyapa. Dan dia juga membawa Kirigaku Zaizu dan bisu bersamanya. Lou Yuji mengangguk dengan acuh tak acuh dan mengikuti Liu Jianyun ke ruang tamu. Liu Qingqi, yang sedang bermain di ruang tamu, diusir oleh ayahnya. Setelah membuat teh dan menyambut Lou Yu di kursi utama, Liu Jianyun duduk di tepi sofa dengan sangat sopan dan bertanya sambil tersenyum, saya sangat tersanjung karena Tuan Lou ada di sini malam ini. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Lou apakah ada yang perlu dijelaskan? Meskipun di permukaan dia sopan, di dalam hatinya dia sudah memarahi Lou Yuji secara menyeluruh. Bajingan inilah yang menyebabkan seluruh keluarga Liu berada dalam kekacauan, dan dia benar-benar berani datang ke keluarga Liu secara terbuka. Namun hingga saat ini, ia masih belum mengetahui tujuan kunjungan pihak lain tersebut. Lou Yuji terkekeh, menoleh, melihat sekeliling, dan tiba-tiba bertanya, bukankah Liu Jingbai ada di rumah? Liu Jianyun tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka Lou Yuji akan menyebut putrinya. Dia berkata dengan ragu, Jingbai baru saja pulang ke rumah belum lama ini dan aku sedang beristirahat di kamarku. Panggil Jingbai keluar, ada yang ingin kukatakan. Lou Yuji juga berterus terang dan tidak berbasa-basi. Mendengar ini, Liu Jianyun semakin bingung. Mengapa Lou Yuji ini sepertinya ada di sini untuk putrinya?
Tapi dia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan pihak lain. Setelah menimbangnya, dia tetap meminta pelayannya untuk memanggil putrinya. Setelah beberapa saat, Liu Jingbai datang ke ruang tamu dengan mengenakan jeans sederhana lengan pendek. Begitu dia masuk, dia melihat Kirigaku Zaizu. Dia tiba-tiba sedikit terkejut, menunjuk ke arah Kirikazu dan berkata, "Kamu masih berani datang ke rumahku. Kamulah, seorang ninja yang sudah mati, yang menculikku terakhir kali." Setelah mendengar ini, wajah Liu Jianyun sedikit berubah. Dia bahkan tidak tahu kalau Kirigaku Zaizu telah menculik putrinya. Kemarahan meningkat di hatinya, tapi dia tetap menahannya dan tidak meledak. Kirigaku Zaizu melambai kepada Liu Jingbai, lalu mengeluarkan buku catatan kecil dan membolak-baliknya dalam waktu lama. Lalu dia berkata dalam bahasa Mandarin yang sangat buruk, "Jingbai, kita bertemu lagi, halo." Ternyata dia secara khusus membuat anotasi dan terjemahan dalam bahasa Jepang di bawah bahasa Mandarin, dan membaca kalimat ini sesuai dengan pengucapan bahasa Jepang. Sangat disayangkan bahwa ini jelas hanya solusi sementara, yang sulit untuk dikatakan. Liu Jingbai segera terlihat jijik, menunjuk ke arah Kirigaku Zaizu dan berkata, "Jangan bicara saat kamu memakai topeng. Apa yang kamu bicarakan di rumah? Anjing yang saya pelihara bisa menggonggong lebih baik dari kamu. Itu benar. Bagaimana bisa begitu menyakitkan?" Hati kecil Kirigaku Zaizu yang rapuh seketika terpukul. Dia berbaring di bahu si bisu dan menangis terseduh-seduh. Si bisu mendorongnya menjauh dengan rasa jijik. Anehnya, suasananya langsung terasa canggung, terutama Liu Jianyun yang benar-benar bingung. Kenapa rasanya hubungan putriku dengan Kirigaku Zaizu agak aneh, dan dia justru saling memarahi seolah-olah sedang memarahi cucunya. Tahukah kamu, ninja negara W ini adalah karakter yang sangat kejam. Ini benar-benar tidak berharga. Lou Yuji mengutuk dalam hatinya, tetapi dengan senyuman di wajahnya, dia berkata kepada Liu Jianyun, "Saya di sini hari ini karena acara yang membahagiakan. Mak Comblang, untuk menggantikan Tuan Kirigaku Zaizu. Melamar Nona Liu Jingbai." Bab 343. Liu Jianyun tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa tujuan Lou Yuji malam ini adalah menjadi Mak Comblang. Ini hanyalah sebuah lelucon. Liu Jingbai juga tercengang. Ninja dari negara W dengan masalah otak ini sebenarnya ingin menikahinya. Sungguh sebuah lelucon. Dia menatap Kirigaku Zaizu, dan senyuman di wajahnya langsung membuatnya merinding. Baiklah, Liu Jianyun belum pulih dari rasa malunya dan membenarkan kepada Lou Yuji, "Tuan Lou, apa yang baru saja Anda katakan, saya tidak begitu mengerti maksud Anda." Lou Yuji tertawa dan berkata lagi, "Itu dia, Tuan Kirigaku Zaizu adalah seorang ninja terkenal di negara W dengan status terhormat. Beberapa hari yang lalu, dia memiliki kesalahpahaman kecil dengan Liu Jingbai. Siapa yang tahu bahwa karena suatu kesalahan, Tuan Kirigaku Zaizu jatuh cinta pada Liu Jingbai. Jadi, baiklah, Tuan Kirigaku Zaizu secara khusus mempercayakan saya untuk datang ke sini untuk menjadi Mak Comblang, berharap untuk menikahi Liu Jingbai. Ngomong-ngomong, meskipun keluarga Liu Anda memiliki bisnis yang hebat dan status yang mulia, latar belakang keluarga Tuan Kirigaku Zaizu tidak tinggi atau rendah. Kedua orang ini benar-benar sempurna satu sama lain. Jadi, aku akan menyingkirkan wajah tua ini malam ini dan bertindak sebagai Mak Comblang. Haha, Jianyun, bagaimana menurutmu?" Liu Jianyun mendengar yang jelas kali ini terlihat jelas bahwa wajahnya benar-benar merah, biru, dan hitam, semuanya bercampur, yang membuatnya terlihat jelek. Pencari jodoh. Mencari pernikahan. Berantakan sekali. Dada Liu Jingbai naik turun karena marah, dia melipat tangannya di depan dadanya, dan mengutuk dengan suara yang dalam, kamu benar-benar ingin makan daging angsa, dan kamu bahkan tidak melihat kebajikanmu. Apakah kamu ingin aku menghilangkan rambut di balik topengmu agar semua orang dapat melihat wajahmu? Ingin menikah denganku? Silakan bermimpi tentang impianmu. Bahkan jika aku pergi ke biara dan menjadi biarawati, aku tidak akan menikahimu, orang malang dengan IQ negatif. Kirigaku Zaizu yang terhina sekali lagi berbaring di bahu si bisu, terisak pelan. Sekali lagi, dia didorong oleh si bisu dengan rasa jijik. Melanjutkan kata-kata putrinya, Liu Jianyun akhirnya berkata, "Tuan Lou, biarkan kaum muda membuat keputusan sendiri tentang pernikahan mereka. Masyarakat saat ini sangat terbuka dan memperhatikan cinta bebas. Gadis ini telah terobsesi dengan saya sejak dia adalah seorang anak kecil. Dia manja, sedikit nakal dan keras kepala, dan sejujurnya, aku tidak bisa menjadi tuannya." Apa yang dia katakan sangat jelas, yaitu penolakan.
Lou Yuji, yang selalu damai, tiba-tiba berubah murung. Dia menundukkan wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, anak-anak dari keluarga biasa sekarang secara alami peduli dengan cinta bebas, tetapi dalam keluarga besar seperti keluarga Anda, dapatkah anak-anak Anda memilih pernikahan mereka sendiri? Saya mendengar bahwa seseorang telah memperlakukan Anda akhir-akhir ini. Kami dituntut karena menyontek dalam ujian 2 tahun lalu, dan sekarang departemen terkait akan menyelidikinya dengan ketat. Rencana warisan keluarga Liu semuanya terikat pada Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, maka Liu keluarga akan sama dengan keluarga situ. Sama seperti itu, kita berada di jalan menuju kehancuran. Liu Fengnian sudah tua. Apakah Anda, kepala keluarga generasi baru, begitu picik? Biarkan Liu Jingbai menikahi Kirigaku Zaizu, Liu Jingbai tidak hanya tidak akan diizinkan. Jika Anda dianiaya, saya dapat menjamin Anda bahwa Kilau akan sepenuhnya menekan masalah Anda besok pagi dan itu tidak akan berdampak apapun pada karir Anda. Tidak hanya bahwa, di Kongres Rakyat Nasional pada paruh kedua tahun ini, jika keluarga Liu jika ada kandidat yang direkomendasikan, Tuan Qi akan menyetujuinya, termasuk Anda. Kongres Rakyat Nasional ini adalah peluang besar untuk promosi Anda. Jika Anda lewatkan saja, kamu harus menunggu selama 5 tahun. Tentu saja, kami harus memastikan bahwa bisakah kamu melewati ini dengan selamat. Itulah yang saya katakan, Anda adalah orang yang bijaksana, tapi jangan salah paham jalan dan membahayakan seluruh keluarga Liu. Liu Jianyun menundukkan kepalanya, tangannya gemetar. Kemarahan di hatinya hendak mengalir ke dahinya. Lou Yuji ini sungguh keji. Jelas sekali dialah yang menginstruksikan Tuan Qi untuk membuat keributan tentang apa yang terjadi 2 tahun lalu. Sekarang dia justru menggunakan ini sebagai ancaman dan ingin putrinya menikah dengan orang dari negara Wei. Ini keterlaluan. Tapi meski begitu, jika dia tidak menyetujui pernikahan itu, kekuatan Kilau pasti akan membuatnya menderita. Kasus kecurangan setidaknya 2 tahun lalu pasti akan menghancurkan karirnya, bahkan mungkin dia akan dipenjara. Memang benar, seperti yang dikatakan Lou Yuji, jika masa depannya hancur, keluarga Liu juga akan hancur. Ini adalah sesuatu yang mempengaruhi seluruh tubuh. Kini, Lou Yuji telah sepenuhnya mencekik urat nadi keluarga Liu. Mata Liu Jingbai langsung meredup. Betapa cerdasnya dia tiba-tiba memahami penderitaan ayahnya. Saya benar-benar tidak menyangka pernikahan saya akan menjadi bencana bagi keluarga Liu. Dia menatap Kirigaku Zaizu dengan dingin dan bertanya dengan lembut, apakah menurutmu aku akan bahagia jika kamu memaksaku menikah denganmu? Ini adalah sesuatu yang mempengaruhi seluruh tubuh. Kini, Lou Yuji telah sepenuhnya mencekik urat nadi keluarga Liu. Mata Liu Jingbai langsung meredup. Betapa cerdasnya dia tiba-tiba memahami penderitaan ayahnya. Saya benar-benar tidak menyangka pernikahan saya akan menjadi bencana bagi keluarga Liu. Dia menatap Kirigaku Zaizu dengan dingin dan bertanya dengan lembut, apakah menurutmu aku akan bahagia jika kamu memaksaku menikah denganmu? Aku tidak akan bahagia, jadi apakah kamu akan bahagia? Sejak dia masih kecil, Kirigaku Zaizu tidak pernah mengalami begitu banyak perubahan suasana hati. Hati itu tetap ulet seperti biasanya. Tapi sekarang, setelah mendengarkan kata-kata Liu Jingbai, hatinya sebenarnya sedikit sakit. Ia memegangi dadanya dan bergumam, seperti ini rasanya sakit hati. Sungguh tidak nyaman, tapi pernikahan ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kamu adalah putriku yang sah, bagaimana aku bisa menyerah? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan penerjemah, mencabut headphone, dan kemudian berkata, saya hanya tahu bahwa Anda adalah putri saya yang sah. Anda ditakdirkan untuk menjadi wanita saya dalam hidup ini. Ini adalah keputusan Tuhan. Jika Anda tidak bisa lari, aku juga akan lari. Jangan jatuhkan. Penerjemah menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Mandarin dengan nada yang dalam. Setelah mendengar ini, Liu Jingbai mencibir dan berkata, gadis yang tepat. Kata yang konyol, tapi izinkan saya memberitahu Anda, pria yang saya identifikasi adalah Chen Feng, dan tidak ada ruang untuk pria lain di hati saya. Chen Feng. Keputusasaan putih. Hati Kirigaku Zaizu sakit lagi, matanya menajam, dan dia berkata, tapi dia akan mati. Kematian. Saudaraku Chen tidak akan mati. Liu Jingbai tiba-tiba meraung. Chen Feng adalah pria seperti dewa di dalam hatinya. Orang seperti itu tidak akan pernah mati. Lou Yuji berkata, hidup dan mati Chen Feng ada di tanganku. Liu Jingbai, jika kamu menyetujui pernikahan ini, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Chen Feng hidup.
Setelah mendengarkan kata-kata Liu Jingbai, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen gila dapat memanfaatkan ini. Karena wanita konyol ini menyukai Chen Feng, dia tidak akan pernah melihat Chen Feng mati. Liu Jingbai tertegun sejenak. Lou Yuji angkat bicara dan benar-benar berkata bahwa dia bisa melepaskan Chen Feng. Bukankah ini yang dikejar ketiga wanita itu akhir-akhir ini? Sekarang saya memiliki kesempatan ini, mengapa saya tidak bisa mengorbankan diri saya untuk menyelamatkan Chen Feng? Memikirkan hal ini, hatinya langsung terhalang oleh sebuah batu, sangat tersumbat. Jika saya setuju untuk menikah dengan Kirigaku Zaizu, apakah Anda benar-benar akan melepaskan saudara Chen? Dia akhirnya bertanya. Ikan itu mengambil umpannya. Lou Yuji diam-diam bahagia, tapi dia berpura-pura serius dan mengangguk, itu wajar. Selama kamu setuju untuk menikah dengan Kirigaku Zaizu, aku akan membiarkan Tuan Qi melepaskan ayahmu dan membiarkan Chen Feng melarikan diri. Bab 344. Tidak, sama sekali tidak. Melihat putrinya sepertinya terbujuk, Liu Jianyun tidak bisa duduk diam. Dia segera berdiri dan berkata kepada Liu Jingbai, "Jingbai, keluarga Liu kami tidak pernah memiliki tradisi menukar wanita dengan kekayaan. Dia lebih mencintai putrinya daripada putranya Liu Qingqi. Dia sangat khawatir, hanya takut menghancurkan kehidupan putrinya. Tuan Lou, kelinci akan menggigit ketika mereka cemas. Saat ini, dalam menghadapi penindasan, keluarga Liu kami tetap diam, yang dapat dianggap mengoreksi pendirian kami. Tetapi jika penindasan benar-benar muncul di kepala kami, maka jangan-jangan salahkan keluarga Liu kami karena mengambil risiko. Paling buruk, semua orang sudah selesai bermain, keluarga Liu kami bukan kelinci, kami juga binatang buas." Pada saat ini, dia juga menjadi tegar. "Apapun yang terjadi, Anda tidak akan pernah bisa menukar kebahagiaan putri Anda dengan kekayaan dan kejayaan keluarga Liu." "Ayah." Liu Jingbai berkata dengan penuh semangat, merasakan jauh di dalam hatinya. Ayahnya sangat mencintainya sejak dia masih kecil, terutama setelah kejadian mengerikan tahun itu, dia semakin merasa berhutang budi padanya, dan semakin menyayanginya sejak saat itu. Sekarang karena dia sendirian, masa depan seluruh keluarga Liu terhalang, yang tidak dapat dia tanggung. Setelah memikirkannya, pikiranku menjadi rumit, tetapi dering telepon menghancurkan segalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat, itu adalah panggilan Zhang Xinyan. "Hei, Xinyan. Jingbai, apa yang harus aku lakukan?" "Jingbai, aku baru saja mendengar dari orang-orang di Kinmeng bahwa Qing Qiu gagal menculik Lou Yue dan terbunuh." Suara panik Zhang Xinyan datang dari sisi berlawanan, yang bahkan lebih keras lagi. Menangis sedih. "Apa?" Liu Jingbai gemetar. "Saya telah menghubungi Ruan Qing Qiu sejak tadi malam, tetapi saya tidak dapat menghubunginya. Saya pergi ke hotel untuk mencarinya, tetapi ternyata hotel itu dikelilingi oleh petugas polisi dan saya tidak bisa masuk. Sejak itu, saya sudah menanyakan segalanya, tetapi saya masih belum tahu hasil akhirnya. Siapa sangka Ruan Qing Qiu akan mati. Hal ini berdampak besar pada dirinya. Kirigaku Zaizu, jika kamu dan aku kembali ke negara Wei, bisakah ini benar-benar berakhir?" Tangan Liu Jingbai terjatuh dengan lemah, dan dia hampir menjatuhkan telepon di tangannya. Matanya kabur, dan dia tiba-tiba merasa sangat lelah. Ruan Qing Qiu adalah seorang wanita pemberani yang mengorbankan hidupnya untuk Chen Feng, dan itu sangat terhormat. Jika perjuangan ini tidak berakhir, akankah lebih banyak orang yang meninggal? Apakah ini juga termasuk saudara Chen? Lupakan saja, jika Anda mengorbankan satu orang, Anda bisa menyelamatkan segalanya. Dia lebih suka orang ini menjadi dirinya sendiri. Kirigaku Zaizu menatap mata sedih Liu Jingbai, tapi tiba-tiba dia tidak tahan. "Pada saat ini, saya merasakan dorongan untuk tidak memaksakan diri melakukan apapun." Melihat sedikit keraguan Kirigaku Zaizu, Lou Yue berkata, "Itu wajar. Chen Feng diselamatkan dari kematian, dan dendam antara Chen Feng dan saya diselesaikan. Keluarga Liu kembali normal, dan kehidupan semua orang kembali ke jalur yang benar. Saya setuju." Liu Jingbai berkata tiba-tiba dan tegas. Lou Yue membawa Kirigaku Zaizu dan bisu dan akhirnya meninggalkan keluarga Liu. Liu Jianyun melihat putrinya mengemasi barang bawaannya dan merasa sangat tertekan. "Jingbai, kamu tidak perlu khawatir tentang Lou Yuji. Bahkan jika keluarga Liu kami mencoba yang terbaik, kami tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang sebangsa Wei itu." Dia melangkah maju tiba-tiba, mengambil pakaian dari tangan putrinya, dan melemparkannya di tempat tidur. Mata Liu Jingbai membeku, dan dia tidak marah.
Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Ayah, terima kasih." Pada akhirnya, bukankah Kirigaku Zaizu setuju denganku? Pertama, ajak aku mengunjungi kampung halamannya, lalu buatlah keputusan akhir apakah akan menikah dengannya atau tidak. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Saya puas telah menyelamatkan saudara Chen dalam kondisi seperti itu. Di akhir negosiasi, Kirigaku Zaizu juga berkompromi. Yaitu mengajak Liu Jingbei mengunjungi kampung halamannya dan menyembah para dewa. Jika Liu Jingbei pada akhirnya masih tidak mau, berhentilah memaksakannya. Tapi Liu Jianyun berkata dengan cemas, setelah kamu pergi ke negara Wei, dan Kirigaku Zaizu ingin menyakitimu, apa yang harus kamu lakukan? Ayah dan kakekku sudah tidak mampu melakukan apapun saat itu. Memang benar, Kirigaku Zaizu sedikit berkompromi dan tidak sepenuhnya mengancam Liu Jingbei membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Tapi hati orang-orang tidak bisa ditebak, terutama bagi monster seperti Kirigaku Zaizu yang membunuh tanpa berkedip. Begitu dia tiba di negara Wei, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan dilakukan pihak lain. Jangan khawatir, ayah. Liu Jingbei menghibur ayahnya lagi, sejujurnya, saya akhirnya menyadari bahwa terakhir kali dia menculik saya, dia sengaja melepaskan saya. Jika tidak, dengan kemampuannya, saya tidak akan mampu untuk pergi sama sekali. Jadi, jika dia benar-benar ingin menyakitiku, dia tidak perlu bersusah payah seperti itu. Sejujurnya, meski aku baru bertemu dengannya 2 kali, rasa jijikku semakin berkurang. Dengan ninja negara Wei ini, dan sebenarnya aku sedikit penasaran. Akan seperti apa kampung halamannya? Seperti apa kuil itu? Jadi, aku ingin melihatnya. Sedangkan untuk menikah dengannya, itu tidak mungkin. Aku bisa hanya menikah dengan saudara Chen dalam hidup ini. Kata-kata putriku membuat Liu Jianyun bingung harus berbuat apa. Namun, ini jauh lebih praktis. Sambil menghela nafas, dia tiba-tiba berkata, tetapi bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Chen Feng? Liu Jingbei tersenyum ringan dan berkata, saya percaya saudara Chen, dia tidak akan mati. Jika dia mati, saya juga tidak akan hidup, itu tergantung pada bagaimana Tuhan mengaturnya, dia akan selalu menjadi saudaraku Chen, pria yang paling aku kagumi dan sukai. Pada akhirnya, Liu Jianyun berhenti berusaha membujuknya. Dia juga tahu bahwa amarah putrinya sulit diubah begitu dia memutuskan sesuatu. Jika orang dari negara Wei itu benar-benar mengingkari kata-katanya, teleponlah ayah. Ayah akan berusaha sebaik mungkin untuk membawamu kembali dari negara Wei. Terima kasih, ayah. Liu Jingbei tiba-tiba memeluk Liu Jianyun, air mata menetes dari matanya. Dan turun. Keesokan paginya, Chen Feng bangun dari tempat tidur yang keras dan segera berbaring. Saya tidur sangat nyaman di pusat penahanan beberapa hari terakhir. Saat aku membuka mata, kulihat sarapan sudah di depan pintu. Tahanan lain diberi makan roti kukus, bubur, atau acar. Masakannya luar biasa, tidak hanya ada 2 butir telur rebus, tapi juga 3 bakpao daging dan semangkuk bao guzen. Aku bahkan tidak ingin keluar setelah hari ini. Tanpa mandi, Chen Feng terlebih dahulu membawakan sarapannya. Tanpa pikir panjang, dia mengambil setengah gigitan dan menggigit roti daging itu. Saya tidak tahu apakah bakpao daging itu dibuat oleh rutan atau dibeli dari luar, cukup padat, isian dagingnya banyak, dan kuahnya memancar. Saat dia makan roti daging kedua, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah. Apa-apaan ini, apakah itu beracun? Tangan kanannya gemetar, dan separuh sisa roti daging itu jatuh ke tanah. Segera, dia jatuh ke tanah. Racun ini bisa membunuh seekor sapi. Baiklah, apapun yang terjadi, ayo kita tembak 2 kali lagi. Ada perintah dari atas untuk memastikan orang tersebut benar-benar mati. Kalau begitu oke, pukul kepalanya. Pada saat itu, 2 petugas polisi maju dan memandangnya melalui gerbang besi untuk waktu yang lama. Salah satu petugas polisi mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Crazy Chen. Dengan suara, bang, terdengar suara tembakan. Bab 345. Pada saat terjadi tembakan, Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya memantul seperti pegas. Dia merunduk dan menghindari peluru itu. Segera, dia membuka mulutnya, menarik kembali perutnya, memeras apa yang baru saja dia makan, dan memuntahkannya dari mulutnya. Teman baik, bakpao daging campur bao guzen disemprotkan langsung ke wajah kedua petugas polisi itu. Kamu ingin meracuniku. Kamu sedang bermimpi. Sementara mereka berdua menyipitkan mata, dia terbang ke depan dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih leher seorang petugas polisi.
Dengan kekuatan yang kuat, dia menarik lawannya ke pintu besi. Segera setelah itu, ia meraih pergelangan tangan lawan yang memegang senjata dengan tangan kirinya, meraih dan membalikkan pergelangan tangan tersebut dengan satu gerakan, dan mematahkan pergelangan tangan lawan. Ah! Pihak lain berteriak dan menjatuhkan pistolnya. Chen Feng langsung menangkap pistol itu dengan tangan kirinya. Rangkaian gerakan ini sangat tajam dan cepat, hampir selesai hanya dalam beberapa detik. Sejak mereka menembaki Chen Feng, kedua petugas polisi itu hampir tidak bereaksi, dan kemudian mereka diculik. Biarkan dia pergi. Akhirnya, petugas polisi lainnya menyeka muntahan dari wajahnya dengan satu tangan dan sadar. Dia buru-buru mengangkat senjatanya dan hendak menembak. Tapi bagaimana kecepatan tembakannya dibandingkan dengan Chen Feng? Hanya terdengar suara, ledakan, dan saat dia mengangkat senjatanya, pergelangan tangannya terkena. Ada lubang berdarah, dan pistol di tangannya terjatuh. Buka pintunya, atau aku akan meledakkan kepalamu. Suara Chen Feng sangat rendah, dan dia mengarahkan senjatanya ke dua penjaga penjara dengan nada mengancam. Kedua penjaga penjara itu benar-benar ketakutan. Mereka belum pernah melihat orang yang mengerikan itu. Tapi mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Mereka dengan jelas melihat Chen Feng memakan makanan yang telah diracuni. Bagaimana dia bisa selamat dan sehat? Itu luar biasa. Tetapi saat ini, mereka ditodong senjata dan hanya bisa menuruti perintah Chen Feng. Salah satu polisi mengeluarkan kunci dari ikat pinggangnya dan membuka pintu. Terima kasih. Chen Feng keluar dari ruangan dan melambai ke kamera di atas kepalanya. Dia menculik seorang petugas polisi dan keluar, merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Apakah Lou Yuji ini tidak tahan lagi? Dia benar-benar menggunakan metode tercela seperti meracuni. Sayangnya pihak lain tidak mengetahui bahwa racun biasa tidak akan banyak berpengaruh padanya. Dia telah mengembangkan kebiasaan selama bertahun-tahun, apapun yang dia makan, dia akan dengan sengaja menyentuhnya dengan jari kelingkingnya. Jangan lihat gerakan sekecil itu, bisa dipastikan apakah itu beracun atau tidak. Rahasia di dalamnya tidak bisa dijelaskan kepada pihak luar. Dan dia juga memiliki keahlian khusus, dia bisa membuat makanan yang dia makan tersangkut di dadanya seperti burung dan mencegahnya menelannya. Kemudian gunakan kekuatan perut Anda untuk mendorong dan memuntahkan makanan yang tersangkut di dada Anda. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin membunuhnya dengan racun. Tanpa kemampuan ini, saya tidak akan hidup saat ini. Penyanderaan segera diketahui, dan setelah beberapa saat, seluruh penjara menjadi hidup. Petugas polisi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di jalan, menghalangi jalan Chen Feng. Siaran lain berteriak, letakkan senjatanya, lepaskan para sandera, kamu telah dikepung seluruhnya, segera menyerah, jika tidak, kejahatan akan meningkat. Berkali-kali, itu terdengar berisik di telinga Chen Feng. Jadi begitu. Anjing tua Lou ini mengira dia tidak bisa membunuhku dengan meracuniku, jadi dia sengaja menimbulkan ilusi bahwa aku melarikan diri dari penjara. Mungkin ada banyak orang yang menunggu di halaman sekarang. Chen Feng akhirnya mengerti. Konspirasi Lou Yuji. Sekarang dia menyandera petugas polisi memberi Anda 100 alasan untuk menembak mati dia. Sialan ini sungguh berbahaya. Dia menyandera, dan petugas polisi tidak berani melakukan apapun padanya saat ini. Saya hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Setelah melewati beberapa pintu, kami sampai di halaman. Awalnya, ini adalah tempat para tahanan berlari untuk berolahraga dan berkumpul untuk memberi ceramah. Sekarang, ada 40 atau 50 penjaga anti-dinosaurus, memegang perisai listrik, mengelilingi mereka dalam lingkaran. Tak hanya itu, banyak juga pengawal militer yang berjongkok di tembok tinggi. Semua memiliki senapan serbu di tangan mereka. Di belakang para pengawal militer ini berdiri beberapa pemimpin senior berseragam. Yang pertama adalah Li Tongzu. Dia mengerutkan kening dan menatap Chen Feng, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Orang kedua adalah Zhang Qiang, narapidana penjara, seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Meskipun orang ketiga, Chen Feng, tidak mengenalnya, dia berbicara dengan Chen Feng di telepon. Yukilah yang berbicara dengannya melalui telepon hari itu di depan villa situ. Orang terakhir adalah kenalan lama Chen Feng, Lou Yuji, yang tampak bangga dan bangga. Lou Yuji, kamu pria gendut, kamu berani menipuku. Apakah kamu begitu ingin membunuhku sekarang? Chen Feng masih menyandera-sandera dengan senjatanya, tetapi berkata dengan nada santai. Lou Yuji mendengus dingin, Chen Feng, kamu benar-benar berani menculik seorang petugas polisi dan melarikan diri dari penjara. Kamu menambah rasa bersalah pada kejahatan.
Aku akan memukulmu sampai mati sekarang, itu sah dan sah. Chen Feng berpikir dalam hati, dan tentu saja, anjing tua Lou ini, hanya agar terlihat seperti dia melarikan diri dari penjara. Dia mencibir, pukul aku sampai mati. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Yuki memiliki sepasang mata Phoenix merah suram dan wajah serius. Dia berteriak pada Chen Feng, "Chen Feng, aku Yuki, saya ditunjuk oleh Tuan Qi untuk menginterogasi Anda secara pribadi. Saya tidak ingin Anda melakukan hal gila seperti melarikan diri dari penjara. Cepat letakkan senjata dan lepaskan sandera, atau saya akan menembak Anda sampai mati." Chen Feng menyipitkan matanya ke arah Yuki, wajahnya menegang. Dia berkata dengan sangat tidak senang, "Ternyata itu kamu. Terakhir kali kita berada di villa keluarga situ, kamulah yang ingin menimbulkan masalah. Kali ini, kamu harus ikut campur dalam masalah anjing tua Lou. Kamu sangat lunak." Kata-kata tajam Chen Feng membuat Yuki, yang sudah murung, terlihat semakin gelap. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu memang orang gila. Bahkan ketika kamu akan mati, kamu masih terus berbicara. Biar ku beritahu, sekarang tidak hanya ada penjaga militer dan penjaga naga di depanmu, tetapi juga 6 penembak jitu di tempat tinggi. Selama aku melambaikan tanganku, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Kalahkan mereka hingga menjadi saringan." Chen Feng tampak tenang dan berkata dengan mata menyipit, "Sekretaris dapat dianggap sastrawan, tetapi Anda, seorang sastrawan, kejam. Namun, tidak ada yang bisa membunuhku hari ini. Sederhana sekali, aku punya sandera." Lou Yuji dia tertawa dan berkata, "Chen Feng, apakah kamu anak berusia 3 tahun? Hanya saja mimpi bagimu untuk meninggalkan pertempuran hari ini hidup-hidup." Dia tampak sinis dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Tiba-tiba, Chen Feng merasakan rambut di tubuhnya meledak. Dia mengabaikan petugas polisi di depannya dan melompat dengan pistol di tangan. Tiba-tiba, beberapa peluru menghantam tanah, memercikkan semen. Salah satu peluru mengenai bahu petugas polisi. Lou Yuji mengira Chen Feng tidak berani membunuh petugas polisi itu, jadi dia berani membiarkan penembak jitu itu menyerang. Sekarang Chen Feng tidak memiliki sandera, dia hanya bisa membiarkan dirinya dibantai. "Tembak mereka semua dan tembak dia sampai mati." Lou Yuji berkata dengan sengit. Semua senjata penjaga diarahkan ke Chen Feng, dan pada saat yang sama, petugas polisi di sel menutup pintu pusat penahanan. Kali ini, Chen Feng benar-benar dihadapkan pada lebih dari 40 pria bersenjata dan 6 penembak jitu. Lingkungan sekitar sangat kosong, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apa-apaan ini? Formasi seperti itu bahkan membuat Chen Feng bergidik. Dengan begitu banyak senjata dan ruang kosong tanpa tempat untuk bersembunyi, bahkan dia pun dikutuk. Melihat para penjaga bersenjata tersebut hendak menembak, tiba-tiba terdengar suara rem dari luar tembok. "Tunggu sebentar." Li Tongzu mengangkat tangan kanannya dan melihat ke pintu dengan kaget. Para penjaga militer, setelah mendengar perintah Li Tongzu, tidak menembak. "Tuan Lou, ini." Li Tongzu dengan hati-hati meminta pendapat Lou Yuji. Sebelum Lou Yuji dapat berbicara, seorang petugas polisi berlari mendekat. Petugas polisi berkata kepada Zhang Qiang, "Pemimpin, ada 2 mobil dengan banyak orang di luar, semua kombatan dengan senjata asli dan peluru tajam. Pejuang." Lou Yuji sangat terkejut, dan tiba-tiba matanya melebar. "Tidak, ini apakah orang-orang di sini untuk menyelamatkan Chen Feng? Maksudmu?" Yuki segera bereaksi dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang harus kita lakukan?" Hubungan antara Chen Feng dan Departemen Perang selalu sangat baik. Terakhir kali dia di rumah situ, ada Qin Feng, Departemen Perang Barat mendukungnya. Para prajurit yang datang sekarang pasti ada di sini untuk Chen Feng. Lou Yuji mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, "Jika kamu tidak melakukannya lagi, segera bunuh Chen Feng. Bahkan jika Chen Feng sudah mati, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.